Berita mengejutkan kasus Vina. Apa tuh? 7 narapidana kasus Vina akan dipisah-pisah, guys, kata Bang Hotman ya, guys ya. Berita terbaru dari kasus Vina. Ada apakah ini? Kenapa bisa, ya? Mereka harus dipencar-pencar? Ada yang ke Bandung, ada 2 di mana katanya ya, dipisah-pisah, mau dipencar-pencar gitu ya dari 7 narapidana ini gitu. Ini yang mau punya niat mau memindahkan mereka ini siapa ya kira-kira ya? Setahu aku kalau sudah menjadi narapidana itu kebijakan semua ada di tangan kepala lapas ya. Ya. Apakah kepala lapasnya kah yang pengen memindahkan mereka, ataukah penyidik, which is adalah siapa? Pak Rudiana. Ya. Ini kenapa ya Pak? Ini biar kata Bang Hotman kemungkinan besar adalah agar Peggy Setiawan Kuli Bangunan segera di penjara ya, segera dinyatakan bersalah. Seperti itu. Ya. Dan kasus ini semakin hari semakin gelap gitu ya. Tapi kasihan banget ya, kasihan banget kalau memang itulah niat mereka dipindahkan ya. Maksudnya mereka itu udah nggak bersalah dan dijebak harus dipenjara selama 8 tahun. Tapi sekarang di mana ada peluang bagi mereka untuk bebas, mereka dihalang-halangi dengan cara dipisah-pisahkan kayak gitu ya. Ini harus kita up terus ya guys, agar mereka tidak dipisah-pisahkan. Ini akan menghambat penyidikan juga gitu. Ini aku heran loh ya dengan Pak Pol kita. Ini bukannya kalian tuh pengen kasus ini segera terungkap gitu ya, tapi kok kayaknya makin berat kali gitu, kayak dihalang-halangi gitu. Ada apa sebenarnya gitu ya? Aduh, nggak ngerti lagi lah guys ya. Coba guys, yang pasti kita harus up terus kasus ini ya guys. Jangan kita biarkan ke-7 narapidana ini dipisah-pisah seperti kata Bang Hotman ya. Ini hanya akan membuat kasus ini semakin sulit untuk terpecahkan ya. Benar. Karena untuk meminta keterangan dari ke-7 tersangka ini itu ribet gitu, harus kesana kemari, kesana kemari, dipecah-pecah gitu ya kan. Tujuannya apa dari sih? ke-7 orang ini ada yang 3 ke sana, 2 ke sini, katanya ada 1 yang ke mana, katanya gitu. Jadi ini terkesan banget loh ya Pak Polisi ya, kalau kalian seperti ini itu memang mengindikasikan bahwa ada sesuatu ya, ada sesuatu dengan mereka, keterangan mereka akan mengancam kebenaran yang akan terungkap gitu. Apakah kalian takut gitu kebenarannya? Apakah kalian sebagai penyidik itu takut gitu kebongkar bahwa karena mereka ada juga permainan di dalam kasus Vina ini gitu ya? Makanya mereka takut. Jadi tolonglah, kalau memang kalian pengen membantu kasus ini segera terungkap, jangan pisah-pisahkan ke-7 narapidana ini ya. Itu akan membuat semakin sulit juga bagi kasus ini akan terpecahkan. Atau mungkin Kapolda atau Kapolri harus turun tangan kali ya untuk mencegah memisah-misahkan narapidana ini gitu. Kalau memang keputusan ini sudah bulat dibikin oleh Kapolres Cirebon Kota. Seperti itu ya guys ya, update terbaru kasus Vina ini. Semoga kita pantau terus ya, semoga kebenarannya akan bisa pantau terungkap. Ya netizen. Thank you for watching and God bless you. Thank you for watching and God bless you. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung. Ternyata permintaan penyidik guys. Kelas 2 lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Kenapa mereka dipisah-pisah?
Mereka itu kan hanya Orang biasa. pendidikan rendah. Bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Ya, kalau dipisah-pisah begini, ya ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga penuntutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Ya, sebuah berita yang tentunya sangat mengejutkan kita semua ketika kita mendengarkan kabar bahwa ke-7 narapidana itu dipindahkan ke beberapa lapas. Dan yang sangat mengejutkan lagi, itu diperintahkan oleh penyidik. Apakah pihak kepolisian dalam hal ini mereka yang menyidik kasus ini berhak untuk memerintahkan kepada kepala lapas memindahkan ke-7 napi ini? Atau seperti apa? Kemudian apa tujuannya mereka mencerai-beraikan para napi ini? Toh mereka ini hanyalah seorang kuli bangunan yang tidak bersalah. Apakah tujuan ini seperti apa yang disampaikan oleh Hotman Paris, bahwa agar niat mereka menjebloskan Peggy Setiawan ke penjara itu bisa terpenuhi? Saya pikir ini sangat terburu-buru ya. Ini semakin menunjukkan bahwa betapa paniknya kepolisian ya terkait dengan kasus Vina Cirebon, karena kita ketahui siapa di belakangnya ini. Diduga ada oknum polisi bermain, diduga ada pejabat di Cirebon bermain, di mana ada peristiwa besar yang terjadi di 2016 terkait dengan Narkibi yang ditangkap atau yang ditangani oleh Ibtu Rudiana ketika itu. Pakai masker terus. Sekarang siapa yang bisa menjamin keselamatan saya? Gitu aja. Gitu aja. Sekalian kan mempertanyakan, ya, kenapa kok selalu pakai masker? Kenapa kok selalu disembunyikan? Siapa yang bisa menjamin keselamatan saya? Berarti sekarang udah ada yang jamin kan? Ada. Ya, udah ada Bang Hotman. Iya, LPSK. Dari pihak Polda pun sudah menjaminkan keselamatan saya. Iya, LPSK. Nah kan bener kan sama Pak Hotman, tapi dia mau yang menerima uang 60, kamu apa Linda yang si Tato nih? Itu tuh kalian tuh kan tahu dari berita. Ya kan, kamu kan tahu dari berita. Iya. Enggak, bukan sadar berita, saya kenal Pak Hotman pun. Nah, katanya menerima 60 juta itu kamu buat modal nikah kamu kan? Kok kamu dari siapa? Kok kamu? Linda yang mana, Bu? Ayo, Ibu kalau ngomong. Ini bukannya Linda yang kesurupan ya? Aku tanya sekarang. Pak Hotman pernah ngomong nih, Pak Hotman pernah ngomong. Ya, kamu pernah menerima 60 juta. Pernah menerima 60 juta. Ibu tadi bilang bukan Linda saya. Sekarang Ibu nanyanya ke Linda saya. Kalau si Linda Tato itu dia masih jablay, dia masih makan ubu-ubu mah. Tadi makanya Budisnya, negeri Ibu tadi bilang bukan Linda saya. Sekarang nanya ke Linda saya. Ada bukti, Bu. Enggak, makanya kan saya bilang kalau kerasukan itu emang nggak akan jadi saksi kalau yang orang kemasukan. Kalau yang 60 jutanya itu saya nanya di Linda Tato apa di Linda kamu, tapi yang menerima di Hotman. Nah sekarang kamu kan, nah sekarang kamu udah ngomong dari Hotman kan.
Nah, Katanya sekarang kenal kamu Bang sudah Hotman, ngomong tadi dari soalnya kan. Hotman. Nah, inilah jebakan saya. Makanya kamu kan udah dijamin tuh sama Pak Hotman. Oh, dijebak orang jelas-jelas saya. Iya, makanya apa juga sama yang Bang menerima Hotman. 60 juta. Sama tim lain Yang menerima 60 juta itu buat modal Dia nikah menggunakan pola kan. kata-kata Itu nih dikasih dari berarti. siapa? Dari Rudiana kah? Linda yang itu mana? pesan. Ibu Ya kamu, Linda yang kamu, mana? saya nanya kamu, nanya kamu. Jadi Pendukung tidak ada instruksi dulu. kena undang-undang untuk hati-hati. Ya gini instruksi dulu sebelumnya. Instruk- Kan di konteks ini Linda ini ada dua Bu, ya kan? Tiga, Makanya saya tiga. tanya. Ada tiga. Oh iya ada tiga. Kan? Banyak Oleh sekali ya kuasa Linda. hukum. Ya ada Linda yang kesurupan, Linda yang di TKP, ya. Enggak, Itu harus ini dilakukan. Linda yang ini saya nanya itu dulu nih. laju. Ini tadi ada bawa Pak Hotman kan, dia udah jadi Ini dijamin sama PGI Pak aja dan Hotman. tidak sekarang tidak. Nah, Iya, terus saya yang tadi dibayar tanya. 60 jutanya itu buat modal nikah itu kamu. Nah, susah Ya, kan? bukan, Anu Togu. sama Mama. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan dari live-nya ini, live-nya si Linda ini ya, itu ada yang namanya Egi Ripra, ya, yang telinganya ditindik itu berlubang. Dia komen, ya, seperti ini, seperti yang di hasil screenshot yang saya tunjukkan. Dia komen bahwa Linda off. Ada apa? Ada apa ya? Orang ini dia keluar-keluar, dia berbicara soal keselamatan dia, ya. Saya kira Pak Kapolri fix ya. Kenapa sih dia ini masih lalu lalang saja? Kenapa? Semua kegaduhan ini disebabkan akibat dari kerasukan, ya. Akibat dari kerasukan yang direkam langsung, yang dia ceritakan bahwa terkait dengan peristiwa Vina itu seperti apa ya, ini gara-gara orang ini. Kalau bisa Pak Kapolri atau pihak kepolisian Jawa Barat untuk segera menangkap si Linda ini, karena dia ini yang membuat kegaduhan ya. Gara-gara dia ini bahkan bisa ditangkapnya Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan. Polisi, kalian lupa 2013 kalian pernah menyiksa seorang anak di bawah umur untuk mengakui sesuatu yang tidak sebenarnya sehingga dia divonis hukuman mati. Kalian lupa? Apakah kasus Vina ini bakal seperti kasus ini? Yang belum tahu, ini kasus Yusman Telam Banua, seorang anak 16 tahun dari Medan. Yusman Telam Banua ini tidak punya KTP, tidak punya identitas, makanya polisi pengen buat anak ini dihukum seberat-beratnya. Dia disiksa habis-habisan untuk mengakui umurnya 19 tahun. Padahal Yusman udah bilang, Pak, umur saya ini 16 tahun, Pak. Polisi nggak peduli, disiksa habis-habisan supaya mengaku umurnya 19 tahun. Yusman komplain ke jaksa, Pak Jaksa, umur saya 16 tahun. Pak Jaksa kemudian komplain ke polisi, kemudian polisinya malu akhirnya. Polisi balik lagi ke Yusman, disiksa habis-habisan supaya mau mengakui bahwa umurnya adalah 19 tahun. Bukan hanya itu, Memang oknum polisi seperti ini yang bikin kacau disiksa ya. habis-habisan untuk menandatangani BAP. Karena pengakuan Yusman ini, akhirnya hakim menjatuhkan vonis hukuman mati. Kasus ini bisa Hukuman terungkap mati? karena Yusman Telam Banua itu sering beribadah ke gereja yang ada di penjara. Dia curhat kepada pendetanya bahwa saya ini umurnya masih di bawah umur Pak Pendeta. Saya ini tidak pernah menghilangkan nyawa seseorang, tapi saya dihukum seberat-beratnya. Pendetanya tersentuh, dia yakin kalau Yusman tidak layak untuk dihukum mati. Kemudian pendetanya ini curhatlah ke aktivis kontras, aktivis komisi orang hilang dan tidak kekerasan kalau nggak salah. Kemudian aktivis kontras ini langsung datang ke tempat Yusman, menaikkan kembali kasus ini, lakukan PK, peninjauan kembali, mengambil sampel gigi dari Yusman untuk diuji ke laboratorium dan terbukti bahwa umurnya adalah 16 tahun. Dan terungkaplah di sana kenapa dia bisa berumur 19 tahun di BAP, karena dia disiksa habis-habisan oleh kepolisian dan Karena disiksa dan dipaksa ya. karena dia tidak mau ikut rekonstruksi. Setiap satu pertanyaan yang diajukan ke polisian itu diiringi dengan satu pukulan. Kalian itu polisi apa hero Mobile Legends sih? Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ada 4 DPO yang belum tertangkap. Udah 5 tahun belum tertangkap. Tapi nggak tahu udah ketangkap atau belum di 2024, 2017 itu terhitung udah 5 tahun belum tertangkap. Sementara 4 DPO ini adalah pelaku yang sesungguhnya dan belum tertangkap. Akhirnya Mahkamah Agung menarik kembali putusan hukuman mati Yusman Telam Banua dan membebaskan dia setelah 5 tahun di penjara. Yusman Telam Banua sudah menjalani hukuman 5 tahun di penjara dalam keadaan khawatir bahwa dia akan dihukum mati setelah 5 tahun lagi. Karena 10 tahun setelah dia menjalani hukuman penjara
penjara, dia akan dieksekusi. Itu peraturan di Indonesia kan. Bayangkan, seandainya Yusman Telambanua tidak pernah curhat ke pendetanya tidak pernah curhat ke aktivis kontras, hilanglah nyawa seorang anak yang tidak layak dihukum mati, yang masih punya masa depan, umurnya masih 16 tahun, punya impian, bisa saja dia berjasa untuk negara ini, tapi karena kalian oknum kepolisian yang membuatnya dihukum mati. Apakah kalian pernah lihat Satpam BCA iklan di TV, kalau saya tidak bakal minta duit siapapun yang datang ke bank? Apakah rakyat takut ke bank karena bakal diminta duit sama Satpam BCA? Gak ada. Tapi apakah ada rakyat yang takut ke polisi karena bakal diminta duit? Bapak tanya sendiri. Kami percaya di instansi Polri karena kami butuh Polri di negara ini. Jadi agenda kita malam ini melaporkan, ada berapa laporan tadi? 3. Ada 3. Pertama adalah Aib dan Dede. dan Dede. Terus satunya Liga. Satunya Liga. Atas dasar apa, Pak? Oke, saya bantu jelaskan ya. Ini saling lapor Jadi, sih. Harusnya fokus ke kasus dalam Cina dulu. rangkaian cerita, orang yang paling memberatkan Saka itu adalah Sudirman. Betul, Saka? Yang mau kita laporkan itu Sudirman, tapi berhubung Ibu Titin, pengacaranya itu Sudirman juga, malah udah dicabut kemarin dan dia mau menggunakan kembali, Ibu Titin keberatan. Kalau kita harus melaporkan Sudirman. Nah, oleh karena itu, oke, Sudirman kita tunda dulu deh, karena Bu Titin ngancam akan keluar membela Saka kalau dia melaporkan Sudirman. Bagaimana kita menemukan Novo kalau kita tidak membuat laporan pidana? Jadi malam ini Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan Aib dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa Atas dilaporkan dasar Liga apa? Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah dia menyeret lokus dan tempus dulu. Saya bilang nggak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan Aib dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi tersebut? Sementara bahwa laporan dimulainya akan oleh siapa namanya? Rudiana itu berdasarkan keterangan Aib dan Dede. Itu awal mulanya dibuka laporan itu. Tapi kenapa kan jaksa tidak menghadirkan 2 saksi itu? Kenapa saya berani buat laporan? Karena kita memiliki bukti BAP dan semuanya. Ya, ada BAP ya. Dipegang sama Bu Titin kan? Ya, ada BAP-nya. Sampai sekarang Bu Titin nggak datang. Ya. Kita tunggu kemana Bu Titin? Jadi disembunyikan tidak ada masalah. Ya, kalau disembunyikan. Karena polisi masih punya kopi. Tapi saya membawa bukan pada saat BAP, karena BAP itu sudah dicabut. Yang saya bawa adalah putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum. Oleh karena itu, polisi sekarang masih menyelidiki dan masih mempelajari berkas. Saya katakan kepada polisi, nggak usah dipersoalkan, Pak. Kita nggak menyerang polisi. Kita hanya ingin keadilan aja. Karena kesaksian mereka inilah yang membuat klien kami sengsara dan sampai sekarang masih status sebagai narapidana. Nggak diizinin naik motor lagi, jadi saya betul-betul naik motor karena saya nggak bisa. Ini anak ini dari kecil udah pembohong. Tapi ya wajar lah, karena dia lahir dari ibu, dari emak pembohong. Kenapa saya bilang pembohong? Kemarin waktu dia bincang-bincang sama Kang Dedi, dia bilang dia tak pandai naik motor. Dan emaknya mengiyakan di situ. Emaknya, kakak iparnya mengiyakan. Malah kakak iparnya bilang, iya dia merayu saya, bilang mama untuk beliin dia motor. Sebenarnya dari situ aja, ya saya aja yang bukan pintar. Saya udah tahu tuh bahwa dia pandai naik motor. Cuman kita perlu bukti, karena saya tak suka bicara tanpa bukti. Dan saya yakin Kang Dedi juga udah tahu bahwa dia pandai naik motor. Cuman pembohong. Satu keluarga kan pembohong. Diuya-kuya,
Dia bilang dia bisa naik motor, baru naik motor, kebut-kebutan, karena tak biasa, mungkin karena baru, habis itu jatuh, dilarikan ke rumah sakit, geger otak ringan. Ditanya sama Uya, umur berapa? Dia malah balik nanya kawannya, umur berapa ya? Nggak mungkin kau jatuh, kau geger otak kau nggak ringan, nggak tahu kau umur berapa kau jatuh. Pembohong kok bisa? Tak mungkin namanya kau juga pembohong. Kau sendiri ngalaminya, kau jatuh kau tak tahu kapan. Apa kali kau pembohongnya? Wajarlah anak pembohong kayak kau karena kau dilahirkan dari emak pembohong. Ya, emak kau pembohong. Bisa-bisanya bohongin orang, bicara sama orang. Hebatnya lagi dia bawa belajar motor cuma 2 jam. Mama kentut. Kalau seandainya ya keluarga kalian tak ada satupun yang terlibat, tak perlu kalian sibuk klarifikasi keliling dunia. Harus santai aja ya. Aja kalian di rumah, apapun yang mau dibilang orang terserah. Karena kita bukan pelakunya, karena kita tidak terlibat. Relax aja, mulut-mulut orang kok. Terserah orang mau ngomong apa, kan bukti yang perlu. Jadi ngapain mak kalian sibuk klarifikasi Peggy Setiawan yang anak Pak Cecep, ya kan, yang ijazahnya pas fotonya tanggal. Kalau pertama kalian berbohong, akan menutupi kebohongan ini kalian berbohong lagi kedua, ketiga, keempat, jadi seumur hidup akan jadi pembohong. Iya. Karena sudah harusnya terbiasa ya. Itu ya belajarlah jadi perempuan yang mendidik anaknya untuk bicara kejujuran, bukan harusnya seperti itu. Saya yang bilang kalian keluarga pembohong. Saya juga. Wow, siapa nih ya? Menyala abangku. Ini bukannya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep ya? Wow, lagi ngapain tuh? Lagi mabok asmar kali ya? Jaketnya keren ya, jaketnya Peggy Setiawan ini. Dia lupa kalau netizen sudah menyimpan data sebelumnya ya. Padahal tato itu mahal ya teman-teman, tapi ijazah nggak bisa tebus. Ini semakin menunjukkan ini Peggy Setiawan anaknya Bupati Cirebon ya. Menyala abangku. Wah, ini yang bilang nggak bisa bayar ijazah ya. Hebat sekali ya si Peggy Setiawan ini. Mantap. Ini sama si Linda ini. Lihat cincinnya juga mahal ini. Keren. Hebat kali orang ini ya. Masya Allah, keren banget netizen Indonesia, benar-benar jeli banget. Itu sampai netizen dilawan. Pas banget, mirip banget ya. Itu cincin dari Peggy untuk cap jempol ijazah sama Kang Deddy Mulyadi ya. Dengan yang ada di waktu dia happy itu sama yang itu ya. Iya, tapi Pak Seto lihat itu cincin nggak kosong loh, batu cincin sapir itu nggak kosong loh. Tapi kan spiritualis ya, jadi tahu jangan-jangan itu yang bikin licin selama ini berkelit ya. Nah kalau gitu Papi tarik aja lah, Papi ikat di pohon, liatin aja isinya. Aduh, oh ya Mas Listio, ini Papi langsung nih ke Mas Listio Kapolri ya. Itu dong, tanya sama Kapolda Jabar, kali tahu beli cincin bagus itu kayak di mana belinya. Papi Seto pengen online beli Mas Listio, beneran bagus loh cincinnya ya, cincin sapirnya. Oke, gitu aja dulu ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat Papi Seto. Kita hari ini mau membahas tentang no viral no justice. Siapa yang tidak tahu tentang kasus Vina? No viral no justice. Jadi akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan adanya kasus Vina, teman-teman ya.
Nah, kasus Vina ini kita bisa lihat bahwa sebelumnya ketika itu pertama kali terjadi itu sudah 8 tahun yang lalu, teman-teman. 8 tahun yang lalu. Lama juga ya. Tapi dalam 8 tahun itu baru ketangkap 7-8 orang ya. Ada 3 orang yang masih DPO. Yang selama 8 tahun ya kita duga nggak tahu tuh kabur kemana, kok polisi nggak bisa menangkapnya nih. Jadi menurut kami adalah ini bukan polisi nggak bisa nangkap, tapi mungkin sudah banyak yang lupa karena itu kasus sudah lama ya. Ketika ini terjadi 8 tahun yang lalu, teman-teman, ini kasus nggak heboh, nggak viral. Dan saat itu belum ada semboyan no viral no justice. Kita tahu no viral no justice itu baru ada kurang lebih di sekitar tahun 2020. Kasus apa ya? Sambo atau apa ya? Dan kebetulan Jessica. Saya dan LQ Indonesia Law Firm yang membuat no viral no justice ini menjadi sebuah tren, teman-teman ya. Ketika itu terjadi kasus investasi bodong, terutama Indosuria, di mana kami mengadakan demo dan kami mengadakan media, ya kami pergi ke media satu ke media yang lain agar supaya berita tersebut bisa viral. Dan akhirnya ketika setelah viral, pemerintah bahkan turun tangan, teman-teman ya. Jadi ini hal yang sama sekarang terjadi dengan kasus Vina. Kasus Vina 8 tahun yang lalu nggak ada yang tahu, teman-teman ya. Jadi masyarakat itu yang tahu ya cuma daerah-daerah di sana doang. Tapi masyarakat Indonesia secara nasional nggak ada yang tahu, teman-teman ya. Jadi baru ketahuan belakangan ini ketika muncul film di bioskop yang berjudul Vina ya. Nah, film ini ketika terjadi barulah menggelitik para orang-orang ya yang melihatnya dan melihat kok ada kejanggalan. Dan kejanggalan ini bahkan 3 orang pelaku utama kok nggak ditangkap, dibiarkan saja ya. Terus ada yang teriak juga bilang bahwa dia disiksa sama polisi. Ya, ada yang bilang bahwa anak tersebut diduga anak mantan bupati, ada yang dibilang anak petinggi kepolisian. Wah, ini simpang siur sekali, teman-teman di sini ya. Tapi hal simpang siur seperti ini digoreng oleh media sehingga menjadi lebih viral, teman-teman ya. Jadi apalagi netizen ya. Tanpa setiap hari itu berita tentang Vina. Dan lagi bukan hanya media saja yang menggoreng ya, pengacara 40 tahun yang sudah tua itu juga ikut-ikutan goreng, teman-teman ya. Siapa ya? Teriak tiap hari di Instagram media ya kan, Kapolda Jabar, Kapolri, bla 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 ya kan, tolong diusut gitu kan. Nah, dirame-ramein, teman-teman ya. Jadi banyak yang ikut-ikutan meramai-ramaikan, teman-teman. Nah, disinilah baru kasus ini dijalanin. Enak. Mana ada sih maling aku? Kalau maling aku penjara penuh dong ya. Linda habis diapain? Momoknya habis diservis ya sama si Egi, mantannya anak bupati itu ya. Itu bukan anaknya si Cecep ya, perbisa netizen pasti pintar tahu ya. Itu bukan anaknya si Cecep ya, itu anaknya si bupati ya. Mereka itu pintar banget bersandiwara ya. Sekali netizen sekarang gak usah repot-repot kalian ya. Yang jelas itu ya akar-akarnya adalah dalangnya Linda ya, harus Linda itu harus ditangkap ya. Linda harus ditangkap, bukan orang kuli bangunan yang nggak bisa apa-ngapain, udah berdaya-daya aja dia itu ya. Harusnya Linda itu ditangkap ya. Itu si pelaku itu semuanya 12 ya. Itu mereka itu pintar bersandiwara ya, apapun akan dilakukan, apalagi Linda ya kan, karena udah pernah diservis sama si Egi ya, udah pernah dapat duitnya juga. Udah enak tuh dia ditanggung, makanya apapun yang terjadi akan membela si Egi itu, akan bilang tidak kenal, akan bilang tidak pernah melakukan ya, sama sekali tidak kenal segala macam tuh si Linda ya. Pasti ya, apapun yang terjadi yang penting dia itu selamat, yang penting mereka itu pada selamat ya kan, membela saling masing-masing. Jadi kalian harus pintar-pintar ya. Bukan si yang yang tangkap itu kuli bangunan sayangnya gitu. Kok bisa sih ya nyasari ke kuli bangunan itu polisi ya? Sekarang pintar banget ya, mentang-mentang anaknya mantan bupati gitu ya, terus mereka itu tidak bisa menangkap. Pintar banget ya. Malahan netizen yang paling hebat, yang luar biasa ya, yang tahu semuanya dari akar-akarnya. Netizen tuh emang udah tahu ya. Asli itu ditangkap tuh Linda masih itu tuh ya, sumpah pun dimakan itu si Egi ya, sumpah apapun ditangkap, aduh pura-pura
orang tuanya orang Cianjur segala macam lah. Aduh mereka itu sumpah ya serem ya, sumpah aja dimakan ya, apalagi nanti sumpah aja dimakan loh, nyawa aja dimakan, apalagi sumpah ya, nyawa aja dimakan, nyawa orang apalagi sumpah. Serem. Tolong dong Pak, apa namanya, Presiden aja deh ya. Polisi sekarang kayaknya nggak berdaya deh. Pak Presiden tolong dong itu mereka tangkap dong ya. Keluarganya si itu tuh, keluarga si Cecep sekalian sama terlibat lah itu semuanya ya. Si Cecep, keluarga si Linda sekalian deh. Udah deh, kelar ya. Gak usah ngurusin pindah-pindah terus ya. Masih banyak lagi urusan yang lain ya. 2071T itu belum kelar. Ya, ini malah ujung-ujungnya sama urusin tentang Linda. Tolong ya ditangkap itu si yang pura-pura anak si Cecep itu, Egi palsu ya, pura-pura jadi anaknya si Cecep itu ya. Tolong tangkap sama si Linda, udah kelar jadi ya, udah kelar, beres, kelar, udah pusing kota, udah habis terus. Ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan bagaimana si Peggy Setiawan Cianjur ini ya, dia mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak bisa ditebus karena uang tidak ada ya. Karena uang tidak ada. Dan lucunya lagi, ada video-video lama di mana si Peggy Setiawan Cianjur ini hidup bermewah-mewah ya bersama perempuan, bersama seorang perempuan. Ini menunjukkan bahwa si Peggy Cianjur ini bukan orang biasa. Ya, bisa jadi Peggy Setiawan Cianjur ini adalah anaknya mantan Bupati Cirebon yang selama ini diduga-duga oleh netizen. Bahkan saya sempat ngerekam ya, rekam layar ketika saya melihat di biodatanya mantan Bupati Cirebon itu, di situ tertulis nama Peggy Setiawan. Namun setelah viral, nama Peggy Setiawan itu akhirnya dihilangkan. Ada apa? Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.